Shalom, Grow Shalom. Center. Shalom, Shalom Bapak Ibu Jemaat Grow Center dimanapun berada. Udah berasa ya, udah 1 minggu kita ketemu lagi bersama saya Mbak Dian dan 2 pengawal saya dalam segmen ini dulu. Ih, pengawal. Ih, Gantengan ya. emang kita apa ya? Ih. Udah Hey. sapa jemaat dulu ah. Oke. Kita sapa jemaat yuk. Oke. Hai Om, hai Tante. Berapa muda? Jemaat. Balas dong. Apa? Kayak biasa. Happy Sunday. Sambil ngetik kepalanya harus gitu-gitu, Mak. Iya kan? Yoi. Asik-asik. Banyak nih. Waduh. Happy Sunday. Sunday semuanya. Waduh, sampai berdiri loh. Udah. Ini kalian pada ngapain sih? Heboh sendiri gitu tiba-tiba. Ah, kenapa ya kita barusan ya? Aku sendiri tuh nggak tahu itu ada asik itu muncul. Ah, itu ya. Jiwa Ada musik gerakan itu kayak gitu ya. wow. Iya. Apaan ya Wow, tadi jiwa musik. Loh. Kalian tuh nggak tahu ya itu apa ya? Enggak. Nggak tahu. Jadi kemarin tanggal 23 Mei, Grow Center tuh baru ngeluncurin lagu di Hah? YouTube channel. Lagunya Oh, yang tadi. tadi. Iya. Yang viral itu ya. Oh. Nih coba ya lihat ya. Kita lihat nih. Bagus, Tek, bagus. Bagus kan? Iya. Kok bisa rapi gini sih? Ini semua dari rumah nih syutingnya. Iya, semua di rumah masing-masing. Wow. Keren ya? Pecah suara. Suaranya dibanting terus pecah-pecah. Ya nggak gitu gitu. dong. Jadi kaya banget ya. Yoi. Keren sih. Salut buat teman-teman Salut, Grow salut. Center, Thank you. choir. Iya, Berarti thank tuh you. sebenarnya tuh kita tuh bisa banget berkarya dan melayani Tuhan tuh di mana aja guys. Amin. Tuh. Dan dengan cara apapun juga bisa. Yes. Biasa ya. Tek, Mak, nih ada yang mau ditanya ini. Jadi sebenarnya gue dari minggu lalu udah penasaran, cuman mau nanya sama siapa bingung. Katanya sekarang di KRL udah nggak boleh ngobrol, bener nggak sih? Lo mau tahu? Mm-mm. Nah, kalau mau tahu kita jawab di segmen valid atau Asbun. Yeay, pamit sendiri. Nih lihat beritanya Coba. ya. itu lihat beritanya. Nih kan, bener kan? Penumpang dilarang bicara selama di KRL nih pas new normal. Terus kalau pas lagi sinyal jelek, terus nggak bisa ngechat, gitu ngobrolnya gimana dong? Iya, nggak usah pakai suara. Maksudnya gimana tuh? Dari hati ke hati aja, itu tuh pasti nyampe kok. Isi hati. Boleh contohin nggak? Coba Contohin. tunjukin. Kita sering kayak gitu ya, Tek ya. Coba. Ya udah Iya, contohin. banget sama Krisma. Biar Udah ada kayak Bapak telepati Ibu- nih ya. Dari Bapak Ibu juga bisa contohin. Nih Oke. ya. Ini tuh ceritanya masker ya? Iya, masker. Maskernya jatuh. Ini kalau lagi jeli banget tahu. Ya udah deh, oke. Kalian menang. Jadi di kereta masih bisa ya ngobrol nggak pakai suara. Ini Bisa. sekarang ada lagi berita katanya di taman bermain nggak boleh teriak. Nggak cuma nggak boleh ngobrol, tapi nggak boleh teriak. Kalau lagi takut gitu terus nggak boleh teriak gimana sih? Kalau di atas lahannya gimana ya? Ini aneh banget sih. Kan teriak itu supaya kita relax gitu kan. Kalau enggak, masa coba nih ya, bayangin. Lagi naik nih. Terus pas sampai bawah kan nggak lucu guys. Iya, iya. Nggak lucu. Aduh, ada Itu aja lahannya ya. ini susah banget sih. Udahlah, mending nanti tunggu aja lah kalau benar-benar udah buka. Nah, yang gue mau nanya nih, kan udah boleh nyelenggarain pernikahan lagi. Oh gitu. Iya benar. Gue baca Kabar tuh baik kemarin ada buat surat. semua yang mau merit guys, udah boleh lagi. Iya, gue baca tuh kemarin ada dari surat edaran menteri.
Tapi katanya ada maksimumnya. Jadi kayak cuma 30 orang. Pokoknya ada peraturannya lah ya. Ada protokol gitu. kesehatannya. Kayak gimana Tapi- ya sekarang ya? Salamannya gimana ya? Kan tetap aja Salaman harus salaman sih. kan? Kayaknya pakai sikut yang gini nih. Coba. Gua kayaknya, ya bener. Coba ya Sikut. ini. Kayak gini. Ini kan. Itu. Ini ya, asik loh Iya. ya nih. Kalau yang Wow. ketinggian bisa kena orang tuh. Gitu kan. Wah, tuh kan kena Tapi kan. dong, gini aja cukup. Makanya. Ya udah, terserah. Nah itu kan tadi salaman. Itu Kalau salaman. ngasih angpau gimana? Angpau gini nih. Dijepit. Tuh. Repot ya. Repot sih. Gua jadi terima angpaunya ya. Mm-mm. Coba-coba lu berdua. Tetap Udah kan pakai tuh. Angpaunya udah gua Sarung. taruh. Harus pakai sarung tangan biar steril. Diambil. Lalu di Oh, supaya steril, supaya steril guys. Tadi di buat apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Biar ketahuan asli atau palsunya. Oh, gitu. Iya. Kalau yang digambar Tadi- kaget berarti palsu ya? Kalau gambarnya gini, wah asli. Iya. Tadi gambarnya gini. Oh iya. Ada Kalau apa nasi lagi? box gimana ya? Ya, gue penasaran nasi nih. Oh, nih, gue tahu nih. Kan sekarang udah nggak boleh prasmanan kan, nasi box nih. Kayak gini lah kira-kira. Ini tuh kemarin katanya harganya sekitar 10.000 sampai 100.000 tergantung lauknya apa. Tapi Oh, sekarang ada juga nasi box yang harganya 10 juta sampai 20 juta. Mana? Nah, itu yang gue pengen cobain dari kemarin. Ini ya, nih gue kasih rekomendasi Gimana buat lo ya? nih, Tek. Nah, Ini 10 Ini sampai luar 20 biasa. juta nih, Tek. 10 juta ya, oke lah ya. Oke. gue mau yang lebih Nah. mahal lagi. Oh, mau yang lebih mahal. Ada gue, nih ya. Lebih mahal ya, ini 50 juta ke atas. Nah, yang kayak gini nih yang gue Wah. cari nih. Ini Kalau di bawah ini makanannya- gue nggak mau sih. Nanti pas lo mau nikah, Tek, tinggal pilih aja nih mau yang budget berapa. Nah, kalau Hmm. bingung mau cari nasi boxnya di mana, tinggal buka aja Instagramnya growmarket.gc. Ini Oh, Instagramnya para peserta Genesis Project. Kan mereka Aku udah kemarin follow. Oh, udah follow. Nah, isinya banyak kan, Bang, bagus-bagus. Ada produk-produk jualan gitu. Gak usah pusing lagi mau beli ini beli itu, ada semua di situ. kreatif Benar. semua ya di situ ya. Nasi Iya. box juga ada, cemilan juga ada. Nggak cuma makanan. wah, Nah, kopi ada. Oh, iya iya Gitu. iya. Iya, iya. Langsung aja di follow. Grow Center Follow ya. growmarket.gc. nah ya udah guys, kayaknya kita udah mau mulai ibadah nih. Oh iya, nggak berasa. Oke. Oke, jangan lupa untuk langsung aja join di growcenter.online supaya kita bisa aktif nih saling menyapa di chatbox. Dan jangan Ya. lupa untuk ikut berpartisipasi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan bagi jemaat yang nonton di YouTube, jangan di skip ya, supaya nggak kelewatan nih. Dan kalau bisa dicatat. Benar. Dan kalau Bapak Ibu punya permohonan doa yang mau disampaikan, bisa langsung klik tombol live prayer. Atau kalau punya hal-hal yang ingin disyukuri dan di-sharingin, bisa juga isi di form grateful. Sekian ini dulu, sampai jumpa lagi minggu depan di 15 menit sebelum ibadah. Have a great Sunday. God bless you.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus.
Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada 2 alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Family dimanapun Anda berada, baik Anda yang di Jabodetabek, Anda di Manado, dimanapun Anda berada, bahkan di bangsa-bangsa yang sedang mengikuti kebaktian Sunday Service at Home hari ini. Welcome to the month of June. Ya, selamat datang di bulan Juni hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Gak terasa udah 6 bulan ya, masuk ke bulan ke-6. Tapi kamu hari ini rapi sekali. Oh iya, aku kangen kondangan. Kondangan. Ya dong, kangen banget untuk banyak next gen yang harus unfortunately weddingnya dimundurin. Tapi kangen banget pakai jas, udah lama, udah hampir 3 bulan jasnya udah berdebu di Enggak, ini actually minggu pertama kita give honor to the Holy Communion. Setiap minggu pertama di Growth Center we dress up to honor Holy Communion. Well, that's okay. Kamu pakai pajama di rumah atau masih pakai mungkin kaos, that's okay. Bukan, tapi Pastor just feel I just want to wear this to honor the Holy Communion. So siapkan Holy Communion selama ini perjamuan kudus. Siapkan baik crackers, roti, baik air putih, teh ataupun sirup berwarna merah, silakan. Saudara bisa siapkan sekarang, nanti kita akan ada perjamuan kudus pada hari ini. Saya percaya Holy Communion, perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang mengingatkan kita kepada Tuhan. So menurut kamu Lia, apa sih yang kamu rasakan waktu at home kita mengadakan perjamuan kudus? Menurut saya, walaupun di rumah ya, perjamuan kudus itu kan yang penting adalah esensinya, artinya ya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya buat kita, buat dosa-dosa kita, ya, supaya kita yang harusnya mati justru dibangkitkan dengan kuasa daripada perjamuan kudus itu. Amen. Pengorbanan Tuhan Yesus itu. Amen. Sehingga saya percaya dimanapun kita berada, ya, kalau kita menerima perjamuan kudus, harus kita mengerti bahwa artinya Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dunia ini, sangat mengasihi kita semua. Itu jadi maupun di gereja, mau di rumah, sebenarnya itu yang penting adalah perjamuan kudus itu sendiri artinya buat kita. Wah, so good, luar biasa. Mungkin ada pesan sesuatu buat jemaat yang di rumah? Ya, pesannya adalah bahwa jangan sampai saudara
tidak ikut dalam kul. That's true. Karena di dalam kul saudara itu akan dimuridkan. Amen. Kita akan semakin mengerti tentang hatinya Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Ya. Apalagi hari-hari ini kita harus selesaikan itu amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa murid Tuhan, kata Tuhan. Karena itu biarlah kita harus siap, kita pun menjadi seorang murid. Jadi jangan lupa saudara, ikut kul, join kul. Saudara bisa lihat di bawah ini ya, saudara bisa hubungi kul mana yang bisa saudara ikuti. Ya jangan sampai ketinggalan, kesempatan masih ada saudara. Ya mari join ikut kul karena it's hot outside, go cool. That's good. And saya percaya walaupun PSBB banyak tempat yang akan selesai dan menjadi lebih longgar, tapi saya minta semua jemaat yang saya kasih tetap mentaati peraturan pemerintah, physical distancing dan juga jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker di bawah Anda berada. Saya percaya kesehatan, keamanan, kekuatan Tuhan yang memberikan, tapi kita harus juga berpartisipasi dalam peraturan pemerintah yang ada. So stay at home, dan saudara yang sudah mulai kerja tetap jaga kesehatan, jaga imun saudara dengan baik. Lihat ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada permulaan Juni ini. Ya ada beberapa pengumuman. Minggu depan tanggal 14 Juni 2020 ibadah online kita bisa diikuti di growcenter.online pada pukul 10.30, jam 1 siang, jam 3 sore, dan 5 sore. Ingat ya saudara, di growcenter.online. Berikutnya adalah seluruh kegiatan baik rumah doa dan encounter night diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan kul kembali akan tetap dilakukan secara online. Berikutnya adalah saudara bisa melihat kegiatan online kita di Grow Center Church. Saudara bisa lihat di screen pada saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang ada atau melalui transfer bank. Dan setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082 110 710 277. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya, dan kami berdua mengucapkan terima kasih untuk setiap generosity Bapak dan Ibu semua yang tetap memberi dan memberikan perpuluhan saudara dan menabur untuk pelayanan dalam Grow Center Church. Kita percaya hari-hari ini lewat GC Together, lewat Genesis Project, kita menjadi sahabat bagi yang membutuhkan saudara dalam kesukaran. Dan saya percaya apa yang sudah tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan saya percaya hari-hari ini biarlah gereja menjadi berkat bagi bukan hanya orang Kristen tapi semua orang. Dan kita percaya buat Indonesia kita jadi berkat. Dan bulan ini lihat kita memasuki satu tema yang baru. Kalau bulan yang lalu kita belajar mengenai strong and healthy spirit, kita menghadapi Pantekosta, Roh Kudus. Tetapi bulan ini kita akan masuki satu tema yang baru, series yang baru, strong and healthy soul, jiwa yang sehat dan kuat. Saya akan menyampaikan pesan untuk membuka daripada series ini. Dan 2 minggu ke depan adalah series yang luar biasa, yaitu Pastor Monty dan Pastor Esther. Mereka akan duet untuk menyampaikan selama 2 minggu satu seri khotbah mengenai strong and healthy soul yang ada. Dan nanti bulan ini akan ditutup oleh Dr. Andi. Dan saya percaya akan bicara mengenai hamba Tuhan yang bicara mengenai strong and healthy soul. So bulan ini siapkan dirimu, dan saya percaya jiwamu juga akan menjadi sehat dan kuat. Ini waktu kita berdoa syafaat saat ini. Mari angkat tangan saudara. Kita akan bergabung dengan Cynthia saat ini. Mulai angkat berdoa dalam bahasa roh. Bangun manusia rohmu. Kira labasheda kaya ralababa basida dada. Urabakaya basheba. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh datang Tuhan, beribadah menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh masuk bulan yang baru Tuhan, biar di bulan ini kami boleh semakin mengalami Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan dengan Engkau Tuhan, mengalami pencurahan Roh Kudus lebih lagi ya Tuhan. Yes Lord, kami percaya Tuhan, di mana ada Roh Allah Tuhan, di situ ada kemerdekaan Tuhan, di mana ada Roh Allah Tuhan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan ya Bapa. Kami mau terima Tuhan pencurah Roh Kudus Tuhan hari-hari ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Bapa. Kau yang menguatkan setiap kami, Kau yang memberikan sukacita-Mu Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera-Mu ya Bapa dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami boleh punya jiwa yang sehat, jiwa yang kuat Tuhan. Yes Lord, pikiran-pikiran yang sehat hanya di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, untuk istri dan keluarga besar hamba-Mu ya Bapa. Kami lepaskan berkat Tuhan, kami perkatakan Mazmur 91 Tuhan terjadi Tuhan atas hamba-Mu ya Bapa. Yes Lord, kami berdoa Tuhan, biar ada urapan yang baru, ada visi misi yang baru yang daripada-Mu Tuhan, dan kasih-Mu terus melimpah Tuhan di dalam hidup hamba-Mu dan keluarganya ya Tuhan. Kami berkati juga Tuhan buat keempat wakil hamba-Mu ya Bapa beserta keluarga besarnya ya Tuhan, biar mereka juga mengalami kasih-Mu Tuhan, mereka mengalami perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk our lead pastor Tuhan, Pastor Andi Cokro Tuhan, beserta istrinya Pastor Lia Cokro Tuhan, anak-anaknya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Mazmur 91 juga ada atas hamba-Mu dan keluarga besar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang terus Tuhan buat hatinya melekat kepadamu ya Tuhan. Ada perkenanan demi perkenanan yang daripada-Mu ya Tuhan, visi misi yang baru ya Bapa, kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada-Mu turun atas Pastor Andi dan seluruh keluarga besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat wakil-wakilnya ya Bapa. Kami berdoa buat Pastor Timmy dan keluarga. Kami berdoa buat Pastor Doni dan keluarga, Pastor Monty dan keluarga, Pastor Chandra dan keluarga, Grow Center Tuhan, buat Grow Center Jakarta dan Manado ya Tuhan. Kami perkatakan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini dan pengembalaannya ya Tuhan. Ada penyertaan-Mu Tuhan, ada perlindungan-Mu Tuhan, ada visi misi yang baru Tuhan. Biar kiranya Kau semakin bawa umat-Mu masuk ke dalam rencana-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami angkat tangan kami lepaskan berkat buat Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami perkatakan kiranya damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, ada roh takut akan Allah untuk pemerintahan di Indonesia Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan, semuanya penuh dengan roh takut akan Allah Tuhan. Biar ada keputusan-keputusan yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, untuk bangsa ini ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan dinyatakan di atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia milik-Mu Tuhan, dan kami tahu Tuhan Kau sedang mencurahkan Roh-Mu lebih lagi buat bangsa ini Bapa, hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, haleluya Tuhan, amin. Haleluya, Shalom Grow Center Church. Bersama-sama kita tepuk tangan saat ini. Wow, Tuhan Allah yang besar. Bersama-sama kita katakan, I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a
siapkan hati kita untuk lebih lagi sembah Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami datang membawa hati kami ya Bapa, sebagai persembahan yang terbaik yang kami mau berikan kepada Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
itu hati setiap kita. Ayo ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Dan cuman bilang, Tuhan ini hati setiap kami. Kami mau persembahkan ini kepadamu ya Tuhan, sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Come on, come on church. Here we are, here we are, here we are. Kami bawa hati kami sebagai persembahan bagi-Mu. Oh Yesus Tuhan, ini hati setiap kami. Kami persembahkan bagi-Mu. Oh Rabaya Shane, Rabaya Rabo, Rabaya Rabo. Lebih-lebih lagi angkat persembahan-Mu sekarang. Angkat pujian, angkat penyembahan-Mu. Come on, come on. More, 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 more. Rabaya Rabashe. Here we are, here we are. We give you our heart. It's an offering, Lord Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes Lord, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Lebih lagi angkat hatimu, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Amin. Di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Mari kita angkat tangan semuanya, sembah Tuhan. Tinggikanlah nama Yesus. Wow, the name above all names. Nama di atas segalanya. Mari semua kita seperti para tua-tua itu yang melemparkan mahkotanya di depan tahta dahsyatnya Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala hormat cuman buat Tuhan Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus.
Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Yang di rumah-rumah berseru, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Kau yang bersinar Tuhan, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari semua saudara sendiri katakan bagimu, come on. Bagimu hormat, kaulah, amin. Di dalam hidupku, janjimu buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. There is no one like you, God. Benar-benar gak ada yang sepertimu Tuhan. Dan di awal bulan ini, kami berkati bulan Juni. Biarlah bulan ini jiwa kami mengenali tiada yang sepertimu ya Tuhan. Siapkan hati saudara. Setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam bentuk perjamuan kudus, kita tahu itulah Tuhan katakan, biarlah itu menjadi satu sarana untuk mengingat aku. Mungkin beberapa bulan ini engkau lupa bahwa Tuhan mati bagi engkau. Kita sempat kehilangan memori bahwa Tuhan sangat mengasihimu lewat perjamuan kudus ini. Yuk siapkan di rumah-rumah roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Minta ampun kalau engkau sempat meninggalkan kasih-Mu. Minta ampun kalau engkau sempat meninggalkan panggilan-Mu, panggilan yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan, ampuni dosa kami. Supaya dalam perjamuan kudus ini kami kembali mengundang Yesus untuk bertahan dalam pujian, dalam hidup kami, dalam setiap tarikan nafas kami. Terima kasih Tuhan, berkati di rumah-rumah untuk kami memecah-mecahkan roti, untuk kami meminum anggur ini menjadi persekutuan dengan Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dari Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menebus engkau. Engkau boleh mengambil bagian ini. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan ambil perjamuan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
Let's give thanks to the Lord. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Biar mulutmu berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus katakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. The blood of Jesus is enough. The blood of Jesus is greater than any disease. Darah Yesus lebih berkuasa, lebih besar dari setiap penyakit, dari virus yang ada. Sebab itu, tubuh dan darah Yesus bersatu dengan kita, menjadi lebih dari pemenang. So Lord, I bless yang di rumah-rumah. Biarlah pengurapan Tuhan turun atasmu. Biarlah the memory of Jesus itu kembali membangkitkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah ada di dalammu. Thank you Lord. Thank you for your blood. Thank you for your body, oh God. Terima kasih untuk dagingmu. Terima kasih untuk darahmu yang kau curahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, haleluya. Saya percaya perjamuan kudus yang baru kita ambil, yang kita rasakan, itu akan menjadi satu peringatan dan kuasa Tuhan menyertai saudara. Berapa sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau boleh di chat katakan, are you ready? Ya, semua ketik, are you ready? Siap, ngana siap, orang siap, dorang siap, semuanya saling mengingatkan untuk siap dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mungkin jalanmu hari-hari ini lagi suntuk, jalanmu lagi gak kelihatan. Biarlah firman Tuhan yang menyinari, menjadi pelita bagi setiap saudara. Haleluya, I'm excited untuk berbicara bulan ini. Ingat bahwa tahun 2020, Pastor Nico menamakan adalah The New Dimension. Tahun dimensi yang baru, dimensi mengenai ukuran. Tapi setiap orang tidak ada yang pernah menyangka bahwa yang dimaksud dengan new dimension adalah the new normal. Bahwa semuanya hari ini ukurannya lagi baru. Ya kan, bagaimana mengukur cara kebaktian, mengukur kita keintiman dengan Tuhan. Everything is so new. Tapi saya percaya waktu Pak Niko dapatkan, inilah gereja Tuhan harus berani diukur. Tongkat pengukur itu sedang diukurkan. Kedalaman kita diukurkan. Keintiman, kedewasaan kita sedang diukurkan. Dan untuk Growth Center Family, bahwa yang mau diukur hari-hari ini adalah kekuatan dan kesehatan kita. A strong and healthy church. Gereja yang sehat dan kuat. Keluarga yang sehat dan kuat. Bisnis yang sehat dan kuat. Kenapa dalam masa pandemi ini, dalam krisis ekonomi ini, kita semua harus jadi sehat dan kuat secara fisik, secara roh, tapi juga secara jiwa. Dan bulan yang lalu kita sedang belajar mengenai strong and healthy spirit. Ditutup dengan Acts 1:8, spirit kita sudah sehat, kita ngerasakan Roh Kudus dwelling, bertinggal dalam roh kita. Tapi saya percaya hari ini kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu strong and healthy soul. Ya, jiwa yang sehat dan kuat. Mari berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah saat ini kami menyiapkan hati kami untuk Roh Kudus berbicara, supaya jiwa kami terbuka untuk Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Well, kalau tubuh kita mau sehat harus berani check up. Man, kita harus periksa darah, rapid test, swab test. Dan roh kita selama bulan-bulan yang lalu juga dicek gimana Roh Kudus, ada yang merasakan kelepasan, holy laughter. Nah, seringkali untuk kesehatan dan kekuatan jiwa, kita juga harus berani check up. Nah, banyak orang masalahnya berani check up secara body, secara tubuh, ya, secara fisiknya dia berani cek, rohnya, tetapi jiwa seringkali orang, apa sih perlunya kita untuk mencek up jiwa? Tapi saya percaya, kenapa Tuhan ciptakan kita menjadi tubuh, jiwa, dan roh? Karena kita percaya di sinilah jiwa kita juga harus sehat.
Nah, saya terus terang beberapa minggu yang lalu saya sempat begitu terganggu karena seorang mengirimkan satu video, dan video ini cuma sekali saya lihat dan saya hampir nggak bisa tidur karena ini melihatkan bagaimana video ini satu keluarga bunuh diri di Bekasi. Dan yang buat saya makin kaget di situ adalah bukan hanya orang tuanya, tapi ada 2 anak kecil dan ibunya gantung diri. Waktu dibuka mereka sudah gantung diri. And I know it's so tragic, untuk membayangkannya saya nggak berani membayangkan. Tapi yang saya bisa bayangkan bagaimana jiwa daripada ibu ini yang begitu terganggu, begitu sakit, begitu diserang oleh apapun juga, keadaan ekonomi, keadaan putus asa, sehingga dia harus menggantung anaknya dulu. Tentunya begitu kan, gak mungkin anaknya menggantung diri sendiri. Anak kecil digantung dulu, dia melihat anaknya mati dan dia gantung diri. Dan saya percaya di dalam masa-masa pandemi ini, izinkan pastor bertanya kepada saudara, how are you? Gimana keadaanmu? Mungkin sering gampang ngomong, fine pastor, I'm good. But can I look at you dan bilang, how are really you? Kamu yang benar tuh gimana? That's okay, hari-hari ini. Kalau fisik sakit ada obatnya. Ada vaksinnya. Roh, kita punya Roh Kudus. Nah seringkali dan hari ini, dalam bulan ini, kita akan buka sesuatu yang jarang seringkali gereja buka, yaitu mengenai strong and healthy soul, jiwa yang sehat dan kuat. Yuk buka firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih. Ini bukan Gayus yang waktu itu ngetop ya saudara ya. Yang kukasih dan dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku bersuka cita ketika beberapa surah datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sama dengan Yohanes yang berkata kepada anak rohaninya, tidak ada yang lebih menyenangkan untuk mendengar anak-anaknya sehat, jiwanya dan hidup dalam kebenaran. So this is my desire church, untuk melihat jiwamu sehat, jiwamu bersukacita, dan engkau hidup di dalam kebenaran. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, actually 2007 di Nashville, C.D. Jacobs tiba-tiba melihat penglihatan mengenai young people, anak-anak muda di Indonesia. Dan dia berkata, dia lihat jutaan anak-anak muda di Indonesia. Dan waktu dalam roh, dalam mimpinya itu dia berteriak, are you ready Indonesia? Dan anak-anak muda itu berteriak, yes. Tetapi yang membuat mengganggu penglihatan itu adalah anak-anak muda ini saling bertabrakan. Mereka majunya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak teratur, tidak searah, saling bertabrakan. Waktu Cindy perhatikan dan dia melihat, oh no wonders, ternyata ada katarak, ada selaput dia katakan, yang membutakan mata anak-anak muda di Indonesia. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, biarlah engkau berdoa, katarak itu harus diangkat. Seperti Yoel 2:28, bahwa teruna-teruna, the young people will have vision, akan mendapat penglihatan. Dan Cindy berkata, katarak itu adalah kepahitan, depresi, hedonism atau suatu kesenangan buat dirinya sendiri, self-lover, menyenangkan, mencintai dirinya sendiri. Dan semua yang Cindy katakan adalah semua hal itu adalah mengenai jiwa, penyerangan kepada jiwa, katarak kepada jiwa kita. Dan dia katakan karena sesuatu yang menyerang, bitterness, kepahitan, trauma, depresi, sesuatu yang kayaknya kehilangan pegangan, mulai mencintai dirinya sendiri terlalu banyak. Well, sekarang lagi heboh mengenai face app. Siapa yang sudah pernah coba ngaku tulis di situ? Kan bukan saudara sakit jiwa, sorry I don't say that. Tapi banyak orang seringkali kepingin karena malas make up, kepingin kelihatan mulus dan lebih muda.
but you look good. You look good. Saya lihat banyak saudara pasang-pasang di Instagram, you look good. Tetapi jangan sampai engkau lebih mencintai yang di Instagram yang kelihatan look good daripada dirimu sendiri. Dan saya akan bicara hal ini hari ini mengenai satu hal yang disebut dengan mental health. Yes, kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Karena ini penting sekali. Mental health menjadi sesuatu yang menyerang generasi ini. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ada di PowerPoint, hal yang bisa menyebabkan masalah mental health. Tapi ini memang bukan terbatas ini saja. Saya ambil dari beberapa artikel, dari beberapa buku yang saya baca. I'm not the expert in this area, tapi saya coba untuk mempelajari, untuk melayani generasi ini lebih baik. Dan ini adalah beberapa yang menyebabkan itu. Yang pertama, memang ada sakit atau penyakit, ya, sickness or illness. Mungkin kau pernah disakiti, mungkin engkau pernah mengalami luka. Di situ bisa menyebabkan mental health kita terganggu, kesehatan mental kita terganggu. Tapi ada juga memang penyakit yang harus disembuhkan, harus di check up. Ada penyakit yang mungkin dalam jiwa kita yang gak seimbang, sehingga perlu diobati. Kedua yang menyebabkan adalah medication, ada pengobatan yang mungkin buat hormonmu tidak seimbang sehingga mentalmu terganggu, halusinasi yang ada. Yang ketiga, pola makan yang buruk, ya, karena dengan gizi yang gak seimbang, terlalu banyak kolesterol, terlalu banyak lemak, itu bisa membuat mental kita juga menjadi gak sehat. Keempat, negative thinking, ya. Terus pikiran negatif. Yang kelima, nah ini yang saya mau soroti, masalah keuangan. Ini bisa menggoncangkan kesehatan jiwa. Keenam, kalau ada konflik, berantem, pertengkaran. 7, stres. 8, ada personal triggers. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, menyerang kita lagi, dan waktu itu muncul kembali rasa traumanya itu. Jadi pernah kau simpan, gak pernah kau bereskan, tiba-tiba ada sesuatu, boom, tiba-tiba juga ingat lagi. Mungkin kepahitan, mungkin apa saja, trauma. Itu yang bisa menyebabkan kita menghadapi masalah dengan kesehatan mental kita. Nah, ada beberapa kesalahpahaman mengenai mental health. Banyak orang gak berani terbuka bahwa aku perlu disembuhkan jiwaku. Karena ini ada beberapa misunderstanding sehingga orang gak berani mengakui hal ini. Yaitu seringkali hidup ini cuma 2 pilihan. Kamu lagi sehat jiwa atau sakit jiwa. Nah, kalau ngakui sakit jiwa ini seringkali asosiasinya udah crazy, ya, nuts, atau out of your mind. Jadi orang gila yang di jalan-jalan itu seringkali jadi kita nggak berani karena cuma 2 pilihan. Kalau kamu nggak sehat jiwanya, kamu lagi sakit jiwa. Nah, yang kedua adalah seringkali sakit jiwa atau mental itu seringkali disimbol sebagai kelemahan kita. Sehingga kita nggak berani ngakuin, wah kamu punya kekurangan, kamu mentalmu nggak sehat. Wah nanti gimana dapat jodoh, gimana dapat kerjaan yang baik. Sehingga seringkali kita nggak mau ngakuin ini karena kita pikir sakit jiwa atau sakit dalam mental kita adalah simbol kelemahan kita. Nah, yang ketiga, orang yang sakit mental itu seringkali disamakan dangerous, berbahaya, hati-hati. Awas dia gila tuh, nanti awas ya, nanti kamu diapa-apain. Seringkali kita, waduh nanti gue dijauhin teman-teman. Ya. Penyakit kenapa kesalahpahaman yang keempat, penyakit mental itu nggak pernah bisa hilang selamanya. Itu satu misunderstanding. Sama dengan tubuhmu bisa sehat, tetapi bukan berarti nggak bisa masuk angin lagi. Tapi harus dijaga. Rohmu juga harus dijaga. Begitu kan jiwamu. Bukan berarti bahwa kita sehat, tapi harus dijaga. Tapi saya percaya Yesus bisa menyembuhkan untuk selama-lamanya secara sempurna. Katakan amin. Dan yang kelima, misunderstanding, sakit mental equal gila ya saya katakan tadi. Yang keenam, kita gak mau diobati karena pengobatan selalu kita pikir, obat-obatan itu buruk, punya side effect yang jelek. Atau yang ketujuh, miskomunikasinya atau misunderstandingnya, minta tolong akan membuat orang jadi negative thinking. Orang mulai lihat gue, aduh ini kayaknya gue jadi risih dilihatin orang. Kalau gue terbuka dan gue akan menjadi orang yang aneh di depan teman-teman gue. Itulah misunderstanding yang seringkali membuat kita gak berani terbuka. Jiwaku lagi sakit, pastor.
aku perlu dijamah jiwaku. Ada beberapa area mental health, area kesehatan jiwa yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama adalah anxiety atau ketakutan. Hati-hati, itu yang membuat saudara punya ketakutan yang tidak normal. Depresi, mood disorder, atau bipolar. Engkau bisa senang di satu detik, lalu bisa nangis. Itu engkau harus hati-hati, itu engkau sudah mulai ada sesuatu yang menyerang mental health kamu. Lalu eating disorder, ya, nggak mau makan atau terlalu banyak makan atau nggak normal makannya, itu juga ada sesuatu mungkin di jiwa kita yang sedang sakit. Lalu dikatakan ada sesuatu addiction, ketagihan yang sangat-sangat ekstrim, dan juga ada personality disorder. Saya akan membawakan satu firman Tuhan di sini dari Filipi 4 dan saya akan bahas bagaimana engkau bisa sembuh dari mungkin sesuatu yang menyerang jiwamu. Filipi 4 ayat 4-9, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, juga tentang nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Semua katakan amen. Dengan cepat Pastor akan 10 menit ini, Pastor akan berikan 3K, ya kan? 3Ks bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit, dari serangan kepada jiwa. Yang the first K adalah kenali gambar Tuhan yang benar. Kenali gambar Tuhan yang benar. K yang pertama adalah kenali gambar Tuhan yang benar. Saya percaya bukan hanya kita perlu melihat gambar diri kita diciptakan seperti apa, tetapi mungkin ada gambar dirinya Tuhan yang kamu anggap salah, dan itu menyerang jiwamu. Seperti Filipi 4 ayat 4 tadi, bersukacita senantiasa dalam apa? Bukan dalam dalam uang, dalam kekayaan, dalam pesta pora, tapi di dalam Tuhan. Kenapa kita nggak bisa bersukacita? Karena kamu di dalam Tuhannya salah image. Sehingga kita nggak bisa bersukacita karena gambar diri yang ada dalam kita itu salah, sehingga kita bisa waktu kita bersukacita dalam Tuhan, come on, I cannot. Saya nggak bisa bersukacita sebab sekali lagi kukatakan, bahkan dikatakan bersukacitalah. Ini seperti satu perintah oleh Paulus bilang, sekali lagi aku perintahkan bersukacita. Kita bilang hari ini nggak bisa. Kenapa? Karena dikatakan dalam Tuhan, sedangkan Tuhan gambarnya rusak dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang gambar Tuhan yang dirusak oleh keadaan, oleh iblis seringkali. Bagaimana Hawa pun dirusak sehingga dia mau makan pohon atau buah yang jangan nggak boleh dilarang itu, dan dia makan karena image Tuhan dirusak oleh iblis. Yang pertama adalah God is mad with me. Tuhan tuh pemarah. Saya ini lemah, saya ini banyak dosa, Tuhan marah sama saya. Sehingga gambaran Tuhan adalah Tuhan yang selalu pakai tongkat, Tuhan yang gebukin kita, Tuhan yang pakai sabuk untuk pecut kita. Yang kedua, God is disappointed in me. Tuhan tuh kecewa sama saya. Ketiga, bahwa pergumulanku membuat nilaiku itu berkurang. Banyak kita berpikir Tuhan itu seperti harus disenangkan dalam arti kita harus kelihatan gak bercacat. Well, bukan berarti saya mengharapkan saudara jadi cacat dan berdosa terus. Tapi seringkali kita
berharap kita menjadi kudus supaya Tuhan lebih sayang sama kita, supaya nilai kita naik. Padahal enggak. Hai jiwa, kenalilah engkau berharga no matter what. Dalam dosa pun engkau sudah dianggap berharga, maka Tuhan cari engkau, Tuhan turun dari surga untuk menolong engkau. You are so valuable, so precious buat Tuhan. Pengertian yang salah dengan Tuhan adalah Tuhan cuman maunya itu menghukum saya, mendisiplin saya. Dan yang terakhir, seringkali kita pikir Tuhan cuman begitu di nun jauh di sana, seorang besar, orang tua yang duduk di kursi. Dan saya percaya di sini kita seringkali menaruh percaya kita kepada hal-hal yang keliru, yang membuat mental kita itu menjadi sakit. Seringkali kita melihat mata kita kepada sesuatu atau pada seseorang yang mempunyai kuasa atau hubungan untuk menolong saya. Yang saya masukkan di sini, seringkali kita itu menaruh kepercayaan hanya kepada orang, oh dia sanggup menolong, dia sanggup untuk berkuasa. Dan kita seringkali menjadi kecewa karena yang kita alami seringkali gak ada pertolongan, gak ada kuasa. Dan seringkali kita menyembah dengan cara yang salah atau idol atau tujuan yang salah. Dan saya seringkali membuat jiwa kita sakit karena kita place my trust in myself. Ini seringkali membuat mental health kita terganggu. Kita menaruh kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada sesuatu yang hanya sanggup kelihatannya menolong kita. Kita menaruh sesuatu yang mungkin yang kita sembah itu salah kepada orang yang kita sembah. Sehingga waktu orang itu mengecewakan, jiwa kita ikut terluka. Yang kedua, yang kedua. Tadi yang pertama, kenalilah gambar diri Tuhan yang benar. Yang kedua adalah kendalikan kekhawatiranmu. Khawatir adalah sesuatu yang curious, yang kita gak mengerti. Kita khawatir karena kita gak melihat. Kita khawatir karena kita gak bisa melihat besok makan apa, tahun depan gimana, kerjaanku gimana. Kita khawatir karena kita gak bisa melihat. Saya bilang hari ini, yang kedua ini, kendalikan kekhawatiranmu. Saya percaya Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Control your worriness. Mulai kendalikan kekhawatiranmu. Saya percaya hari ini, mungkin engkau bilang, Tuhan aku gak bisa Tuhan. Saya percaya di sinilah 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Lawanlah dia. Lawanlah setiap yang menyerang mentalmu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Katakan amin. Lawanlah, control your worriness, kekhawatiranmu dengan iman yang teguh. Why? Kita mundur di 1 Petrus 5, 7 sampai 8. Serahkan segala kekhawatiranmu. Surrender. Not giving up. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia, huruf besar, yang memelihara kamu. Sadar, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat hari-hari ini, semua keadaan seperti singa yang mengaum, membuat jiwa kita kecut. Tapi Tuhan katakan, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab Dia yang memelihara kamu. Yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga adalah kondisikan pikiranmu. Tadi kalau yang pertama kita belajar kenali gambar Tuhan yang benar. Kedua, kendalikan kekhawatiranmu. Ketiga, kondisikan pikiranmu.
Jangan izinkan pikiranmu yang mengkondisikan hidupmu. Tetapi biarlah kita mengkondisikan pikiran kita. Kita harus ambil kontrol. Seringkali pikiran kita mulai negatif, pikiran kita mulai ngaco, pikiran kita mulai membawa kita ke ketakutan, ke stres. Ayo, bahkan Daud pun berkata, "Hai jiwaku." Wow, dia berani kendalikan jiwanya, pikiran dia bilang, "Hai my thought." Pikiran jorok, pikiran ketakutan. Dia katakan, "Pujilah Tuhan." Jadi ini yang saya mau tantang saudara di rumah. Berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul." Dan seperti Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. So saya percaya hari ini berani kondisikan pikiranmu, berani perintahkan pikiranmu, dikatakan, "Hai pikiranku, semua yang benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itu yang kamu pikirkan." Come on, church, you have power, kamu punya otoritas, kamu punya kuasa untuk memerintahkan pikiranmu. Jangan kamu dijajah dengan pikiranmu yang berkata kamu cacing, kamu kalah, kamu ditolak. No, hari ini lawan pikiranmu. Itu yang membuat mentalmu sakit, jiwamu tertekan. Tapi hari ini kau berkata, "Hai jiwaku, hai pikiranku, aku cuma mau penuhi kamu dengan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji." Bahkan Roma 12 ayat 2 berkata, renewing your mind, perbaharui jiwamu, pikiranmu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini semua sedang terganggu pikirannya, jiwanya, bunuh diri di mana-mana. Orang menjadi nekat, orang jadi ngejarah, orang menjadi berani tinggalkan apa saja demi kesenangannya. Jiwanya terganggu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, I love this, berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan jiwa, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya akan tutup dengan hal ini. Filipi 4 ayat yang ke-9. I hope this bless you, 3K ini. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. This is what Pastor wants you to receive. Saya gak bebas dari serangan pada jiwa saya. I was so sick before. Tapi waktu saya berani terbuka, saya berani datang kepada orang tua saya, pada istri saya bilang, "Forgive me, I'm so sick." Dan saya percaya keterbukaan itulah awal kuncinya kesehatan dan kesembuhan kita. Maka saya percaya pelajari apa yang terjadi dalam hidupku. Pelajari dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengalami kemenangan. Dikul-kul saudara, beberapa pemimpin saudara. Pelajari supaya damai sejahtera itu menyertai jiwamu. Dan Yeremia 33 ayat 6. This is the very last one. Sesungguhnya aku Tuhan akan mendengarkan kepada mereka. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saya on-kan hari ini. Divisi Take Care membuat satu slogan. It is okay not to be okay. Wow, mungkin saudara pikir apa ini? It is okay not to be okay.
Well, bukan berarti saya menghalalkan, pastor menghalalkan dosa nih. Enggak. Tapi seringkali banyak orang seperti katakan misunderstanding. Jadi waktu engkau enggak oke di jiwamu, engkau enggak berani terbuka. It is okay not to be okay. Nanti Pastor Monty, Pastor Esther akan meneruskan minggu depan mengenai hal ini. But I'm gonna close with this video. Bukan dari orang yang jauh, tapi orang yang begitu dekat dengan saya. This is my daughter Elaine, anak saya Elaine, yang juga pernah diserang dalam kesehatan jiwanya. Well, sebagai anak pastor saya juga pikir, wow, how come? Tapi saya percaya kalau ini bisa terjadi pada Elaine, it can happen to you. It can happen to your daughter, it can happen to your son. Bisa terjadi pada engkau, anakmu, kepada siapapun temanmu. Tapi Elaine menang. I want you to listen to her testimony mengenai breakthrough yang Elaine hadapi. Come on dear, tell us the story. Hi GC fam, this is my testimony. In 2018, I had depression. Back then, every single day seemed so dark and so hard, and I didn't have the will to live. My faith in God was completely shattered. I was so hurt and I questioned a lot of things about Him. For the first time ever, I couldn't worship. I remember I went to encounter night and I just stood there with a big frown on my face and my arms crossed, and I didn't even sing, I didn't talk to anyone, I just didn't want to be there. My relationship with my family and friends was also broken. I just shut myself out from the world. And I didn't know who to turn to, so at times I would even talk to myself just to get those feelings and thoughts out. Oftentimes at night, I would have this terrible breakdown. These breakdowns would sometimes make it hard for me to breathe, and all I can think of is that I just want to hurt myself so that the pain can finally end. But then there came one night in September 2018 when I was having another breakdown, and I was crying and I was in so much pain, and I was so desperate, and in all my desperateness, I decided to call on God for the first time in months. I cried, "Where are you, Lord? Why did you let this happen to me?" And so I cried and I calmed myself down, and I sat in my room. And suddenly, this song just popped up in my head. It was Never Alone by Hillsong Young and Free. It goes like this. Oh, you reign in my soul. Oh, you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. And I cried as I sang that over and over again. I will never be alone. I will never be alone. And that night I felt God's love like I've never felt before. I felt Him embracing me in all my sins and brokenness. And for the first time ever, I truly understood what God's love is. And I encountered it that night. That night changed me. Although it took some time after that, my faith was renewed. My relationship with my family and friends was restored. And right now I would sometimes get triggers to go back to my old ways. But even so, at least I know now that He is with me, He is in control, He never did let go, and He never will. So if you feel the same way, it is important for us to introspect our souls from time to time. When you are feeling down, make sure to seek Him first and ask for peace and comfort. He didn't give up on me, and He didn't give up on you too. And right now, at this second, He is waiting for you. So, come home. This is my testimony. God bless you. Wow, saya begitu terharu mendengar kesaksian dari anak saya. That's good. Tapi saya percaya kalau anak saya boleh menang, saya percaya saudara pun bisa. Amen. Kalau ada anak saudara
atau orang tua saudara, bahkan keluarga mungkin yang mengalami depresi, mengalami jiwanya itu terluka. Tapi dengan doa pasti bisa disembuhkan. Minta berharap pada Tuhan. Karena itu saya mau berdoa bagi saudara, dimanapun saudara berada, saudara yang mengalami keluarga terdekat, baik handai tolan, yang mengalami seperti hal itu. Mari angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Suatu bukti yang nyata Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dalam lembah sekalipun Engkau ada di situ Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku bersehati Tuhan dengan orang-orang yang mengangkat tangan ya Bapa pada saat ini. Tuhan, kalau mereka Tuhan saat ini menghadapi masalah yang sama, mereka menghadapi anak yang sedang depresi, mungkin menghadapi orang tua yang sedang mengalami terluka ya Tuhan jiwanya. Oh Tuhan, handai tolong mereka, keluarga mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau jawab mereka, Kau perkuat mereka Tuhan. Untuk berdoa Tuhan bagi keluarga ini Tuhan. Berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan anakku telah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan mereka juga akan mengalami ya Tuhan. Mereka akan mengalaminya Tuhan. Akan ada kesembuhan Tuhan. Kesembuhan jiwa batinnya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan diperkuat semakin kuat dalam Engkau ya Tuhan. Beri mereka kekuatan ya Bapa. Beri mereka kekuatan untuk terus Tuhan tekun dalam doa, untuk supaya Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna. Kuasa pengorbanan-Mu, darah Yesus menyucikan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Saya merasakan begitu banyak kelepasan pada hari ini. Dan engkau is okay not to be okay. Terbukalah sehari-hari ini bahwa Take Care Division counselors kami sudah siap untuk melayani saudara. Saudara bisa masuk ke live prayer chat di church online saudara, dan saudara bisa menuliskan prayer request, atau saudara mau buat appointment untuk mengalami counseling. Kamu perlu untuk di counseling. Wow, saya excited untuk melihat orang-orang yang sehat dan kuat jiwanya. Yuk sekarang kita berdoa untuk beberapa prayer request. Arahkan tangan saudara pada screen. Mulai bangkitkan manusia rohmu. Come on. Kalau mau disembuhkan, biarlah engkau juga berdoa untuk kesembuhan orang lain. Kami berdoa untuk yang sakit, teman yang kena kanker payudara, disembuhkan dari skolosis. 2 orang adik sakit gatal dan luka, sesak napas, susah tidur. Tuhan sebagai perawat COVID diberikan kekuatan, kesehatan mental, dijauhkan dari virus COVID, terlepas dari pikiran kotor dan emosi. Aku berdoa untuk ekonomi. Yes, I speak healing in economy. Mendapat pekerjaan baru, gak di PHK, rumah cepat terjual, pembangunan kos berjalan baik, dipertemukan dengan partner bisnis yang baik, perintisan firma hukum yang baru. Masalah keuangan bisa diatasi karena adanya pemotongan gaji supaya aku bisa menghadapi ini. Target penjualan bisa tercapai, usaha bisa berjalan baik, bisa lolos tes program BRI. Tuhan berikan pasangan hidup yang dari Tuhan. Rencana pernikahan Oktober lancar dalam nama Yesus. Bisa mendapatkan kuliah, kakak di wisuda, anak bisa kuliah di Australia. Amin. Orang tuaku sehat, diberi panjang umur, rumah orang tua bisa dikembalikan. Papa berhenti rokok, lepas dari judi, dilembutkan hatinya. Keluarga besar mengalami Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pegangan hidup mereka. Wow, haleluya. Haleluya. Dan ini yang sudah dijawab oleh Tuhan. Come on. Tidak jadi dirumahkan, tapi masih tetap dipekerjakan. Amen. Haleluya. Dan merasakan kembali hadirat dan lawatan Tuhan pada waktu acara X18. Come on. Bahkan disembuhkan kaki dan pinggang pada waktu X18. Wow. Dan gigi, gusi istri saya juga disembuhkan. Yes. Usaha baru saya juga berjalan lancar. Dan bahkan ada berkat yang ditransfer ke rekening saya yang saya tidak tahu itu dari siapa. Terima kasih Tuhan. Allahku sanggup haleluya. memenuhi segala keperluanmu dalam kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Wow, saya akan ucapkan doa berkat, dan biarlah hari ini strong and healthy soul, jiwamu
tetap sehat dan kuat. Damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Ini saudara mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Have a good Sunday everybody. Jangan lupa go cool. Go cool. Oke, sekarang kita go kondangan dulu. Sudah Raffi. Let's go let's go kondangan. kondangan. Have a good Sunday. Bye. God bless you. Mwah. We miss you.